Jemaah sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini berbahagia sekali rasanya bertemu dengan calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita katakan calon penghuni surga? Tidaklah seseorang itu disebut dengan calon penghuni surga, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan berbahagia sekali pada siang hari ini bertemu dengan para mujahid fi sabilillah. Ya. Kenapa disebut mujahid fi sabilillah? Karena orang-orang yang berjuang, memeras keringat, menegakkan harga dirinya di hadapan saudara-saudaranya dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu disebut melainkan para mujahid fi sabilillah. Disebutkan masyarul muslimin bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersalaman dengan seorang sahabatnya. Ketika bersalaman dengan sahabat itu, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan tangannya ini berbeda. Apa bedanya maksudnya? Haluskah? Lembutkah? Atau bagaimana? Tangannya ini tangan kasar. Maka kemudian diketahuilah bahwa sahabat ini dia itu kerja serabutan. Apa yang ada dikerjakan. Kalau zaman sekarang ini kerjanya itu adalah buruh kasar. Padahal itu adalah sahabat Rasulullah, orang yang mulia. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, sungguh tanganku ini begini ya Rasulullah, melepuh, hitam, kasar. Jadi karena aku bekerja berat ya Rasulullah untuk menghidupi istri dan anakku. Lalu kemudian Rasulullah tarik tangan itu, kemudian Rasulullah cium tangan tersebut. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah cium tangannya sahabat tersebut, lalu Rasulullah katakan, sungguh tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya adalah orang-orang yang berjuang, bekerja, mencari rezeki yang halal, meninggalkan yang haram, bekerja dari pagi sampai malam, mungkin seperti itu, tapi dalam rangka mencari rezeki yang halal, memeras keringat, bahkan berpanas di bawah terik matahari, capek, lelah dan seterusnya. Tidaklah semua itu jika dilakukan dalam rangka untuk iffah, menjaga kehormatan diri dan keluarganya, menjauhi yang haram, melainkan semuanya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang memberatkan timbangan amal kebaikan, dan seluruhnya itu akan menghindarkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, innallaha yuhibbu ayya'addahu ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah senang melihat hambanya itu berlelah-lelah dalam mencari rezeki yang halal. Insya Allah di sini sudah lelah atau belum?
Sudah capek atau belum? Belum ya? Belum. Ini baru permulaan sepertinya di sini, insyaallah. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, sebelumnya juga pernah bertemu dengan teman-teman yang berbaju kuning seperti ini, insyaallah. Ya. Meskipun bajunya kuning, hatinya putih, insyaallah. Bersih. Di tahun sebelumnya ya, ini ganti orang berarti, katanya dia. Khair, insyaallah. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya sekarang, ini usianya berapa sih? Yang warna-warna kuning. Saya lihat ini usianya masih 15-14 tahun. Boleh saya bilang seperti ini? Maksimal paling tinggi berapa usia? Paling tua? 24 ya. Tapi saya yakin tentunya belum ada yang berkeluarga. Artinya masih banyak angan-angannya, masih panjang angan-angan dan masih banyak cita-cita hidup yang ingin diraih. Betul atau salah? Betul. Masih banyak nanti saya kerja di mana, ya. Nanti saya nikahnya kapan, nanti saya punya anaknya berapa, nanti punya istrinya berapa, mobilnya di mana, dan seterusnya. Angan-angan masih banyak. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu angan-angan ini jika telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka angan-angan ini akan terputus. Apa yang datang? Jika telah datang kematian. Maka Rasulullah katakan, ingatlah oleh kalian memperbanyak zikra hadimal ladzat, sesuatu yang dapat memotong, memutus kesenangan, yaitu kematian. Ini yang pertama yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, masih ada korelasi dengan pernyataan tersebut. Saya bertanya kepada teman-teman yang masih muda-muda ini, harta berharga yang kita miliki di dunia ini sebenarnya apa sih? Ya, dijawab. Yang sebelah kanan dulu. Keluarga. Orang tua. Alhamdulillah. Yang sebelah kiri apa? Apa yang berharga? Emas batangan. Apa lagi? Iman fi sabilillah. Ada lagi yang menjawab yang lain? Yang paling berharga? Ilmu. Bisa juga. Ada lagi yang menjawab yang lain? Yang paling berharga apa? Kesehatan. Ada lagi yang lain? Semuanya Ustaz yang disebutkan itu semuanya berharga. Tapi yang paling berharga itu apa? Kalau kita melihat teman-teman sekalian, meskipun lidah kita mengatakan ilmu, iman, kesehatan dan seterusnya, itu semua adalah yang paling berharga. Tapi fakta dan kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas umat manusia dalam prakteknya, perbuatannya, mereka betul-betul belum memahami sebaik mungkin sebenar-benarnya bahwa harta mereka yang paling berharga itu adalah apa? Iman. Iman. Jadi yang berharga itu apa di sini? Iman. Maka di tempat tertentu kita dapati banyak orang yang menggadaikan keimanannya. Di daerah tertentu ada yang menggadaikan imannya itu dengan segepok uang. Ada yang menggadaikannya dengan sekardus Indomie.
Ada yang menggadaikannya dengan jabatan. Ada yang menggadaikannya itu dengan wanita. Ada yang menggadaikannya itu dengan keduniaan. Semuanya itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan iman. Makanya ma'asyiral muslimin, di kesempatan ini kita sampaikan bahwa yang paling berharga itu adalah iman. Tapi ternyata kenyataannya adalah tidak semua orang yang Allah berikan harta yang paling berharga ini. Ya, tidak semua orang. Belum tentu seorang nabi lalu lantas istrinya, anak-anaknya mendapatkan jaminan mereka semua mendapatkan harta yang paling berharga ini. Betul atau benar? Nah, kalau nabi aja seperti itu, apalagi kita. Tidak mutlak dia seorang kiai, dia seorang ustadz, lalu lantas seluruh anggota keluarga besarnya semuanya beriman. Tidak mutlak dia seorang pejabat, seorang raja, seorang menteri itu menjadi jaminan seluruh keluarganya adalah orang yang benar. Tidak. Saya bertanya kepada teman-teman, nabi apa yang anaknya itu tidak mau beriman kepada Allah? Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya nabi. Nabi bahkan ulul azmi minar rusul. Ya. Tapi ini tidak menjadi jaminan anaknya ini beriman seperti ayahnya yang beriman. Dan ayahnya ini berharap agar anaknya ini masuk Islam, berdoa kepada Allah. Ayahnya menyuruh kaumnya untuk masuk Islam. Ternyata anaknya sendiri tidak masuk Islam. Ada nggak yang begitu? Ada. Nabi Nuh alaihi salam. Makanya ketika air bah itu datang, banjir besar itu datang. Ya. Kemarin banjir ya, tapi itu banjirnya belum apa-apa dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Bahkan disebutkan saat itu banjir itu ya, menghabisi seluruh permukaan bumi. Ya. Mayoritas daratan itu ya, habis oleh banjir. Selamatlah Nabi Nuh dan pengikutnya, tapi tidak selamat anak-anaknya. Maka dari kejauhan Nabi Nuh melihat putranya, lalu seorang ayah berbicara, itu anakku, itu benihku, darah dagingku, dia harus selamat. Maka dia dipanggil oleh ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas kapal ini bersama. Yang manggil siapa? Nabi Nuh. Manggil siapa? Anaknya. Lalu apakah anaknya itu menyambut ajakan orang tuanya? Tidak. Anaknya dalam kondisi kritis seperti itu, terombang-ambing oleh gelombang yang besar itu, ya, dia menolak ajakan orang tuanya. Tidak, ayah, nanti ada bukit tempatku untuk berlabuh. Dia kira dia akan selamat. Bapaknya berkata, anakku, tidak ada yang selamat pada hari ini. La asimal yaum, tidak ada yang selamat. Sampai kemudian Allah mengingatkan Nabi Nuh, sungguh anakmu itu bukan termasuk dari golongan biarkan. Ayahnya Nabi, anaknya tidak beriman. Ada lagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim. Ini pelajaran yang berharga. Betapa iman itu begitu. Harta yang sangat berharga dalam hidup kita. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang perjuangannya dalam mencari
Hakikat daripada kebenaran itu luar biasa. Dia mendakwahi orang tuanya, tapi orang tuanya menolak dakwah anaknya. Bahkan orang tuanya ini menentang anaknya, bahkan menghalang-halangi, bahkan berupaya menghabisi anaknya, bahkan mengusir anaknya itu dari rumahnya. Siapa yang diusir? Nabi Ibrahim diusir oleh siapa? Ayahnya. Sampai kemudian masyarul muslimin di yaumil akhir nanti dalam sebuah riwayat dikatakan berjumpa Nabi Ibrahim dengan siapa? Ayahnya. Bertemu, Allah pertemukan. Masya Allah. Allah pertemukan. Ketika bertemu antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu, apa kata Nabi Ibrahim? Iya abati, alam aqul laka alla ta'si. Wahai ayahku, bukankah dulu aku sudah katakan kepadamu jangan kau durhakai aku? Apa kata Nabi Ibrahim saat itu ketika melihat kondisi fakta yang ada di depannya? Wahai anakku, sekarang aku tidak lagi mendurhakaimu. Kapok dia, kapok karena seluruhnya sudah Allah buka. Ketika ayahnya berkata seperti itu, lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, ya Rabb, bukankah engkau pernah berjanji ya Rabb, engkau tidak menghinakan aku pada hari kebangkitan seperti ini. Maka kehinaan yang mana yang jauh lebih hina dibandingkan ayahku yang seperti ini yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, darimu ya Rabb. Ini kata siapa? Kata Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sungguh aku mengharamkan surga dari orang-orang kafir. Meskipun dia itu ayahnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, tidakkah kau lihat apa yang ada di bawah telapak kakimu? Lalu Ibrahim melihat ke bawah. Ternyata itu adalah seekor anjing dalam kondisi kakinya terikat. Siapakah itu? Siapa dia? Dia adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, meskipun dia bapaknya Nabi. Apa sebabnya? Tidak beriman. Lagi ini imannya harta yang berharga. Lagi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutupnya para nabi. Dia punya paman yang luar biasa, Abu Thalib, yang membela dakwahnya saat itu. Hanya saja pamannya ini belum beriman. Abu Thalib beriman atau tidak? Tidak beriman. Sampai kemudian Abu Thalib ini menjelang wafatnya, sakaratul mautnya, sakit keras, sampai berita ini kepada telinga Nabi. Lalu Nabi menuju rumahnya buru-buru supaya pamannya ini bisa diselamatkan akidahnya. Tapi sampai di rumah Nabi Muhammad menemukan pamannya ini sudah dikepung oleh dua orang tokoh Quraisy yang bernama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. Tapi Nabi Muhammad tidak takut. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, pamanku, katakan la ilaha illallah sehingga aku bisa membela di depan Allah nanti. Tapi pamannya tidak berkata la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena saat itu juga Abu Jahal juga menggoda pamannya. Abu Thalib, apakah engkau benci dengan ajaran orang tuamu sendiri yaitu Abdul Muttalib? Jangan mau masuk ke dalam agamanya Muhammad. Tetaplah di ajaran ayahmu sendiri. Sampai kemudian Abu Thalib mati. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Insyaallah, paman Nabi tidak beriman. Matinya mati kafir. Saya bertanya, masuk surga enggak Abu Thalib itu? Loh, kan paman Nabi, masuk surga atau tidak? Selamat dari neraka atau tidak? Kan dia membela dakwah Nabi, membentengi Nabi. Kurang apa amalnya coba? Yang kurang adalah apanya? Imannya. Meskipun dia paman Nabi, meskipun dia itu orang dekat Nabi, jika dia tidak beriman, maka
haram surga untuknya. Tapi Nabi tidak berputus asa saat itu. Tetap dia berdoa kepada Allah untuk pamannya. Sampai kemudian Allah tegur nabinya. Tidak elok bagi seorang nabi dan orang beriman meminta ampun untuk orang-orang kafir meskipun itu kerabatnya sendiri. Sampai paman Nabi yang lain berkata, "Ya Muhammad, engkau tidak bisa berbuat sesuatu untuk pamanmu sendiri padahal dia dulu telah membela ya Muhammad." Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya pamanku Abu Thalib itu dia ada di permukaan neraka. Abu Thalib ada di mana? Permukaan neraka. Kalau bukan karena doaku atas izin Allah, sungguh dia berada di mana? Dasar neraka. Nah, ini pengkhususan untuk doa Rasul untuk pamannya. Tapi bukan untuk mengeluarkannya dari neraka, hanya untuk meringankan dari dasar menjadi permukaan. Kira-kira enak mana di dasar neraka atau permukaan? Mau pilih mana? Surga. Ada yang pengen mampir di neraka? Disebutkan ma'asyiral muslimin oleh Ibnu Abbas sendiri, oleh pamannya Rasulullah tadi bernama Abbas itu, yang paling ringan siksa neraka itu adalah di dalamnya terdapat sepasang terompah. Jika dipakaikan oleh penghuni neraka, maka yang meleleh itu bukan hanya kakinya, tapi juga adalah isi dari kepalanya. Apa itu? Yang mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Siksa khusus buat siapa? Buat Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Masya Allah. Gara-gara apa itu tidak? Gara-gara tidak beriman. Alhamdulillah, saya, teman-teman semuanya sekarang beriman. Bersyukur atau tidak? Bersyukur. Emang dulu pernah minta di alam rahim dulu pernah minta agar ini saya beriman kepada Allah, lahir dalam kondisi beriman. Kan tidak. Tiba-tiba lahir kita dalam kondisi apa? Lahir dari keluarga ayah dan ibu yang beragama Islam. Alhamdulillah. Ayah kita beriman, ibu kita beriman, anggota keluarga besar kita beriman, tidak ada satupun yang kafir. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat saudara-saudara kita yang lain, Masya Allah, rumahnya mewah, kerjaannya bagus, orangnya fisiknya bagus, seluruh dunia seakan-akan ada dalam genggamannya. Tapi satu yang kurang, apa? Tidak beriman. Sungguh kita yang seperti ini, meskipun kita belum punya rumah sendiri, belum punya kendaraan sendiri, belum punya apa-apa serba sendiri, tapi dengan modal iman dalam diri kita, kita jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang kafir. Meskipun mereka memiliki seluruh aksesoris dan atribut dunia, punya rumah, punya istri yang cantik, punya semuanya, jabatan yang tinggi, rumah mewah, kendaraan mewah, aset di mana-mana dan seterusnya. Tapi mereka tidak ada apa-apanya jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadimna ila ma'amilu, kata Allah dalam Al-Quran. Di hari kiamat nanti, seluruh yang mereka lakukan itu, orang-orang yang tidak beriman itu, seluruhnya didatangkan kepadanya. Tapi pada saat itu Allah jadikan semuanya itu haba'an mansura. Allah jadikan itu bagaikan pasir-pasir dan debu-debu yang terbakar. Dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah, dia banyak melakukan kebaikan, tapi seluruh kebaikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Tidak beriman. Makanya di sini saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, hargai keimanan kita, bersyukur, rawat iman ini dengan baik, pupuk dengan baik, jaga, jangan sampai terkikis, jangan sampai hilang, tumbuh suburkan, naikkan. Bagaimana iman kita ini menjadi iman yang terbaik, yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Caranya gimana? Banyak melakukan amal soleh. Caranya gimana? Banyak belajar menuntut ilmu. Caranya gimana? Duduk bersama orang yang soleh, cari teman yang soleh. Caranya gimana lagi? Istiqomah dan sabar.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah teman-teman sekalian. Sampai jam berapa? Jam 1. Nasihat ya, nasihat kita pada siang hari ini, saya berharap kepada teman-teman semuanya, meskipun kita sekarang ada kesibukan, punya pekerjaan, ya, tapi jangan sampai semua pekerjaan kita, semua kesibukan kita membuat kita menelantarkan iman kita. Ingat, yang kita bawa mati itu bukan aksesoris duniawi kita. Yang kita bawa mati itu apa? Keimanan kita, amal soleh kita. Jangan sampai gara-gara pekerjaan dan seterusnya kita meninggalkan sholat. Jangan sampai gara-gara pekerjaan dan urusan duniawi kita menelantarkan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara urusan duniawi kita melanggar perintah Allah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Betul banyak orang-orang yang saat sekarang ini gara-gara urusan duniawinya mereka rela untuk apa? Korupsi. Ada yang saling sikut, saling menjatuhkan, bahkan saling bunuh hanya gara-gara jabatan. Padahal jabatan tidak dibawa mati, tapi dosa membunuh orang lain itu dibawa sampai ke akhirat. Oleh karena itu sabar. Kerja keras, ya. Kemudian bersabar, pastikan seluruh apa yang kita lakukan ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan berikan yang terbaik bagi orang yang apa? Tadi sudah disebutkan. Amanu, orang yang beriman. Yang kedua apa? Wa amilus shalihat, melakukan amal saleh. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haqq, mengajak kepada kebenaran, berdakwah. Yang kemudian yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Orang inilah yang Allah katakan, orang-orang yang tidak pernah merugi. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semua di sini diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan duniawinya dan urusan ukhrawinya. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang istiqomah, pribadi yang senantiasa memprioritaskan keimanan di atas segala-galanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diwafatkan dalam husnul khatimah. Bertemu kita di dunia, insya Allah kita semua bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tersisa. Seluruh keluarga besar kita semuanya di dalam apa? Dalam surga. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Iman. Ini janji Allah dalam Al-Quran surah Tur. Orang beriman, ayah beriman, anaknya beriman, dalam rangka untuk membahagiakan orang tuanya yang beriman dan baik hati itu. Allah kumpulkan orang tuanya ini dengan anak-anaknya. Tujuannya apa? Membahagiakan dan menyenangkan hati ayahnya. Tapi syaratnya apa? Anaknya beriman. Tidak bisa kalau orang tua saja beriman, tapi anaknya kafir, tidak bisa. Mereka dihijab, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dihijabnya Nuh dengan putranya, seperti dihijabnya antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, seperti dihijabnya antara Nabi Muhammad dengan pamannya. Mudah-mudahan kita tidak ada satupun yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita berkumpul di dunia, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga.